segala sesuatu tentunya datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada pemilik segala sesuatu yang mungkin kita merasa itu adalah milik kita, padahal itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Sebagaimana mungkin kita punya anggota keluarga, dan semua yang kita rasakan itu adalah milik kita yang kita pakai, itu bukanlah hakikat hak milik, melainkan hak pakai. Mari kita sama-sama mendoakan sebentar dengan solat jenazah kepada almarhum Mapiden Nandring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya dan berkumpul bersama seluruh keluarga dan kita semua kaum muslimin dan muslimah di dalam syurganya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fhamhu. Kita tahu bahwa kita semua berlomba untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan tentunya orang yang paling cerdas adalah orang yang ketika meninggal dunia jantungnya berhenti tetapi amal solehnya tidak pernah berhenti. Jangan sampai kita menjadi manusia yang ketika berhenti semua aliran darah kita tidak beredar lagi, maka peredaran pahala di sekitar kita pun berhenti. Naudzubillah. Maka mengapa kita perlu mendalami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Idza mata banu Adam qata'a 'amaluhu illa min thalathah." Jadi semua keturunan Nabi Adam alaihi salam, yakni kita semua, itu pasti akan meninggal dan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Dan inilah yang 3 ini yang membuat kita tidak pernah berhenti, pahala kita mengalir. Apa saja itu masyiral muslimin? Yang pertama adalah min shadaqatin jariyatin, yakni sedekah jariah. Pembangunan masjid ini menjadi contoh kita bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk apa? Mengambil secarik kertas yang ada di dompet kita, yang ada di rumah, lalu kita masukkan ke dalam celengan yang selalu beredar. Dan insya Allah ketika pembangunan masjid ini selesai dan dipakai, tentunya itu akan mengalir terus pahala selama ada yang sholat di dalam masjid kita ini. Ini hanya contoh kecil sedekatin jariyah. Lalu masyiral muslimin, yang kedua adalah wa ilmin yunfa'u bihi, yakni ilmu dari orang yang meninggal itu dimanfaatkan, digunakan, ternyata itu menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, sehingga orang-orang yang mengamalkannya itu terus mendapat pahala, dan tentunya yang mengajarkannya pun dapat pahala walau dia sudah berada di dalam tanah, bahkan sudah hilang semua daging di dalam tubuhnya, dan ternyata tetap mengalir sampai hari kiamat pahalanya, Masya Allah. Lalu yang ketiga adalah wawaladin solihin yada'u lahu, yakni doa dari anak-anak yang soleh. Dan tentunya anak yang soleh ini bisa biologis, bisa juga ideologis. Jadi anak mungkin tidak semua orang mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai ujian, namun yakin dan percaya kita bisa mencetak anak-anak ideologis yang paham dengan Al-Quran, yang paham dengan sunnah, yang mengamalkan Al-Quran dan sunnah, sehingga pahala doa dari anak-anak yang kita tanamkan ideologi Islam, tentunya itu akan menjadi pahala bagi yang mengajarkannya. Jadi bukan hanya biologis masyiral muslimin, tapi juga ideologis. Maka tentu tidak akan bisa kita mengamalkan, tentu kita tidak akan berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mencapai apa yang Rasulullah SAW inginkan kepada kita semua, yakni mendapatkan pahala yang tidak pernah putusnya, kecuali kita paham betul apa tujuan diciptakannya kita. Maka masyiral muslimin, khutbah Jumat kita, insya Allah kita akan membahas bagaimana 3 tujuan penciptaan manusia itu. Manusia secara umum, apalagi secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia? Yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa
illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali illa. Berarti tidak ada yang lain. Hanya untuk mengabdi, hanya untuk beribadah, tidak beribadah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang paling mendasar masyarakat muslimin. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah menciptakan jin dan manusia, kenapa Allah menyebut jin dulu? Karena makhluk sebelum manusia diciptakannya adalah jin. Iblis tahu, kita tahu bahwa dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 12.000 tahun. Tetapi karena dia sombong terhadap makhluk Allah yang lainnya, maka apa yang terjadi? Tentulah dia menjadi hamba Allah yang merugi, bahkan tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah selama-lamanya. Maka kenapa kita perlu terus memahami bahwa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah keharusan dan kewajiban. Dan itu berlaku untuk seluruh manusia. Tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang tahu agama Islam, tapi justru mereka yang belum tahu Islam perlu tahu bahwa hakikat penciptanya adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu bahwa tujuan kita adalah untuk mengabdi, menjadi hamba, ibaratnya kalau kita menjadi seorang karyawan, kita menjadi employee. Kalau pegawai itu abdi negara. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah, kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggillah Abdullah, Abdurrahman. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah paham betul tujuan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah, kita harus melanjutkan pada tujuan berikutnya, yakni menjadi ambassador. Apa itu menjadi ambassador? Menjadi citra dari Abdullah ini. Hamba Allah yang bertakwa. Kalau sekarang kita ada komunitas namanya EOA, Employee of Allah. Kita menjadi abdinya Allah. Kita menjadi hambanya Allah yang menjadi ambassador menunjukkan citra Islam. Maka apa yang menjadi dalil kenapa kita mesti menjadi citra Islam, menjadi ambassador? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia saja, bukan dipanggil sebagai ya ayyuhalladzina amanu, tetapi ya ayyuhan nasu ubudu. Ternyata Allah memanggil manusia untuk apa? A'budu. Menyembah Allah. Kalau tadi kita tahu to be, ini menjadi to do. Kalau tadinya kita tahu kita akan menjadi apa, ini apa yang harus kita lakukan. Jadi to be menjadi to do. Apa yang harus kita lakukan? Yakni menyembah Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan dan orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Untuk bertakwa, untuk menjadi ambassador, untuk menjaga citra yang apa Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka masyiral muslimin, lebih spesifiknya lagi di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, sebagaimana biasanya para khotib di banyak mimbar menyampaikan ayat-ayat ini. Nah, kami sampaikan di pertengahan khutbah Jumat ini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, Allah masih memanggil manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, untuk manusia secara umum. Teman kita yang belum beriman, teman kita yang sudah Islam tapi belum beriman, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Maka apa perintah Allah? Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Supaya kita tahu hakikatnya kita berasal dari diri yang satu, yakni Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya, yakni Hawa. Dan dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Dan sekarang Masya Allah kita lihat banyaknya manusia di antara kita, kepadatan penduduk luar biasa. Di kota-kota besar begitu luar biasa pembangunannya, bukan lagi ke samping tetapi ke atas. Bangunan-bangunan vertikal semua, bukan lagi horizontal, masyiral muslimin. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi ambasadornya Islam, ambasador dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita perkenalkan dan mengingatkan kembali tujuan dari penciptaan manusia. Karena setiap manusia itu sudah berakad di alam rahim sebelum masuk ke alam nyata, di mana dia sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-Nya. Dia meyakini bahwa
Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa banyak orang lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berakad dengan ruh kita di alam ruh. Pada saat kita sudah ditiupkan masuk ke dalam jasad tubuh kita, malah banyak manusia yang lupa. Hakikatnya masyiral muslimin, sesungguhnya sebenarnya kita akan ingat kembali kalau kita betul-betul mempelajari tujuannya. Maka apa yang terjadi? Banyak sekali mu'allaf yang dimana mereka ini rata-rata orang-orang yang pintar. Mereka ini orang-orang terpelajar, orang-orang yang terdidik, yang betul-betul paham. Sehingga ketika mereka masuk Islam, rata-rata berkualitas. Namun kita harus tetap lebih bersyukur dibandingkan mereka yang mu'allaf masyiral muslimin. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita capek-capek untuk diyakinkan dulu bagaimana masuk ke dalam Islam, tapi cukup mengislamkan keislaman kita sendiri. Dengan cara apa? Kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung orang tua kita adalah seorang yang muslim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah terlahir menjadi orang yang Islam. Maka jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat Islam ini, nikmat iman ini masyiral muslimin. Betapa banyak saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mu'allaf, Masya Allah. Itu perjalanan dan prosesnya itu panjang masyiral muslimin. Panjang sekali. Sampai-sampai ada yang masuk Islam gara-gara hanya karena ayat-ayat tentang makanan. Dia hanya mencari tahu dari semua sebab-sebab faktor kenapa diharamkannya. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, semuanya masuk akal kecuali satu. Dia bertanya-tanya kenapa ini diharamkan. Sedangkan yang lain itu masuk akal semua. Tinggal satu. Apa itu masyiral muslimin? Yakni tentang makanan. Lebih spesifiknya adalah babi. Daging babi. Kenapa diharamkan? Dan seorang Chinese, teman kami ini, dia itu masuk Islam gara-gara awalnya itu karena akhlak dari Abu Bakar Siddiq yang dibaca lewat biografinya Abu Bakar Siddiq ketika SMA. Lalu dia belum masuk Islam tapi dia sudah cinta terhadap Islam. Dia terus belajar tentang Islam. Sampai akhirnya dia pun akhirnya tetap memutuskan masuk Islam. Walau satu pertanyaan belum terjawab. Karena dia tahu. Sami'na wa ata'na. Masa dari 99% nikmat Allah. Dan sudah terjawab 1% yang belum terjawab. Kita tidak mensyukuri apa yang Allah telah berikan hidayah itu kepada kita. Sampai mu'allaf ini akhirnya bercerita. Bahwasanya memang daging babi ini tidak jelas kenapa diharamkan. Tetapi satu yang pasti, Allah perintahkan maka kita taat, kita dengar. Kalau ada yang mengatakan itu daging babi diharamkan karena di dalamnya ada namanya cacing pita dan sebagainya. Ternyata dijawab, dibantah orang yang pintar ini. Bayangkan dia seorang yang ilmuwan, dia seorang formulator dan banyak sekali perusahaannya. Chinese bilang ini, Chinese Muslim teman kami di Bekasi dia bilang begini. Walau misalnya itu ada cacing pita di dalam daging babi tersebut, tetapi kalau dia dimasak dengan suhu yang panas, suhu tertentu, maka cacing pitanya pasti mati. Dan itu sudah diteliti. Jadi tidak ada alasan ini diharamkan begitu nah katanya. Tetapi karena dia yakin betul bahwa semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah masuk akal, seperti misalnya judi. Judi online sekarang naudzubillah itu merusak ekonomi keluarga masyiral muslimin. Judol. Mending jualan online daripada judol. Belum lagi apa zina itu merusak keturunan masyiral muslimin. Itu jelas alasannya. Khamar, itu jelas alasannya kenapa diharamkan. Karena merusak akal pikiran, akal sehat kita ini lenyap. Sehingga apa yang terjadi kita gampang saja melakukan kemaksiatan di luar sana. Dan masih banyak dosa-dosa yang lain jelas sekali kenapa alasannya dia diharamkan. Sedangkan makanan ini memang betul-betul menjadi ujian bagi seluruh manusia, apalagi buat kaum muslimin dan muslimah. Kenapa masyiral muslimin? Inilah tujuan terakhir kenapa kita diciptakan. Yani apa masyiral muslimin? Tujuannya sebenarnya untuk kita dimanjakan dan dimuliakan. Sayangnya, ada yang bilang, kenapa kita tujuannya dimanjakan dan dimuliakan? Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika diciptakan di mana awalnya di surga. Tapi kenapa kenikmatan surga itu akhirnya hilang kepada mereka dan diturunkan ke muka bumi ini? Dan mereka dipisahkan dengan jarak yang begitu jauh dan waktu yang lama baru berjumpa. Karena satu penyebabnya, dia mendekati pohon dan memakan apa yang telah Allah haramkan. Dan baru saja Allah cuma menyampaikan, wala janganlah engkau mendekati. Apa yang didekati pohon saja, belum makan loh. Tapi ini sampai makan dan akhirnya apa? Inilah juga menjadi penyebab mengapa, mohon maaf, ini menjadi gejala. Ketika anak-anak perempuan kita susah untuk diberikan nasihat untuk memakai hijabnya. Coba perhatikan di dalam Al-Quran ayat
ke-22 dalam surah Al-A'raf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Siapa yang ditipu? Adam dan Hawa. Ketika mereka mencicipi buah pada pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun dari surga. Dan Tuhan pun menyeru, bukankah aku telah melarangmu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Jadi adu mubin, dia adalah syaitan yang nyata. Musuh yang nyata buat kita semua. Sampai-sampai auratnya dari kakek nenek moyang kita ini terbuka. Jadi kalau sekarang banyak yang memposting auratnya sambil joget-joget lewat sosial media saat ini, naudzubillah, mungkin gejala awalnya gara-gara makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya mungkin bukan daging babi, tapi bisa saja ada zat yang haram, yang dimana Allah Subhanahu wa taala kita tahu dosa pertama yang dilakukan oleh manusia adalah faktor makanan. Dan ayat terakhir di dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, nabi kita, selama 23 tahun berturut-turut adalah ayat tentang makanan, masyarakat muslimin. Coba kita cek dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hurrimat alaikum. Kalimat ayat yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa? Hurrimat alaikum. Dia haramkan bagimu. Dan ternyata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 10 jenis. Sedangkan yang halal ternyata masih lebih banyak, masyarakat muslimin. Tapi kenapa orang berlomba-lomba kepada yang haram? Sedangkan yang halal masih lebih banyak. Sampai-sampai sekarang orang lebih berlomba-lomba mengurus sertifikasi halal, tapi lupa bahwa ada sertifikasi haram yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Sertifikasi haram itu adalah apa-apa yang zat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Seperti apa? Yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, dan yang ketiga hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Artinya disembelih tidak menyebut bismillah, Allahu Akbar. Lalu yang kelima, hewan yang tercekik. Yang keenam, hewan yang dipukul. Yang ketujuh, hewan yang jatuh. Yang kedelapan, hewan yang ditanduk. Yang kesembilan, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Lalu yang ke-10, yang diharamkan adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Naudzubillah, padahal jelas-jelas hanya 10 jenis ini yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kenapa kita masih berlomba-lomba kepada yang haram? Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Kalau kita sudah menghindari sesuatu yang haram, lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih tubuh kita, maka apa yang terjadi? Kita akan dikembalikan ke kampung halaman kita. Tujuan kita sesungguhnya, masyarakat muslimin, yakni masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua berdoa dan mintalah doa terbaik sebagaimana Rasulullah SAW menegur sahabatnya yang cuma minta surga yang biasa-biasa saja. Dan Rasul menegurnya, kenapa tidak minta Firdaus, surga yang tertinggi yang dekat dengan arsy-Nya Allah? Maka mudah-mudahan kita semua bisa kembali ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh keluarga kita. Dan sebagai penutup, masyarakat muslimin, sebuah kesimpulan bahwasanya profesi kehidupan kita tentulah banyak, dan semuanya pastikan adalah halal dan legal, dan juga thayyib hasilnya kepada keluarga kita. Profesi kita di dunia ini seperti sebuah kendaraan, dan akhirat adalah tujuan, karena pastilah kita semua akan mati. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Lalu agar kendaraan kita yang kita gunakan ini lancar, pelumasnya pakailah apa? Amal soleh seperti sedekah jariah. Lalu bahan bakarnya apa, masyarakat muslimin? Supaya terus tergerak, terus termotivasi, yakni doa dan sholat, dan tahu tujuan hidup. Lalu yang terakhir, kita harus tahu bahwa pengendaranya siapa. Siapa pengendara dari kendaraan yang kita gunakan di dunia ini? Tentulah diri kita masing-masing, masyarakat muslimin. Maka gunakanlah dengan bijak apa yang Allah telah titipkan kepada kita semua berupa akal dan tubuh kita, karena kita akan mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat semuanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.